Tidak bertiba pada kita persilakan saja untuk memberikan pelajaran kepada Al-Karam Al-Ustaz Fahrizal. Dipersilakan dengan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ma sya'allah la yusriful khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yusrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famdallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap keadaan kita selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang jangan sekali ditinggalkan. Setelah sholat 5 waktu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang sampai kita tinggalkan sepanjang hidup kita. Karena itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan segala macam nikmat-nikmat yang kita bisa merasakan. Dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Segala nikmat-nikmat itu kita tidak bisa menghitungnya. Dan selawat serta salam marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin belum lama baru merayakan Maulid. Saya libur kali ini. Nggak taunya masuk gitu. Masya Allah, semangat banget. Sayanya lagi ini, pikirannya lagi mana-mana. Selalu banyak banget aktivitas. Dari kemarin tuh acara terus. Nanti pada maghrib Maulid lagi di Kementerian Agama RI. Semalam Maulid 10 berturut-turut. Pikiran terus lomba majelis taklim. Tuh ya, lomba majelis taklim apa yang dilombakan? Ini riayah, idaroh, sama imaroh. Pengajian-pengajian begini di absen. Ada absennya. Kalau mau nanti ikut lomba tahun depan, insya Allah nanti kan direkomendasiin. Itu ya Bu Ustazah Nur Junita. Jadi setiap pengajian di absen Bu. Tuh ada apanya? Ada absennya. Tuh, buat nanti ikut lomba. Jadi namanya terus tuh nama misalnya insya Allah dikenal. Tuh dicatat. Jadi pencatatan semuanya, administrasinya. Iya. Dari FKMT itu. Jadi penyuluh sama FKMT bergabung. Tuh di sini sekarang kalau nggak salah di Majelis Taklim mana benih ada lomba sekarang. Iya, di daerah Kecamatan Pasar Minggu ada satu Majelis Taklim. Ya, Tindak Timur ya. Dari FKMT, jadi kerjasama. Dan menurut saya ini dalam rangka jadi kita diperhatikan juga oleh pemerintah. Jadi benar-benar bahwa Majelis Taklim ini banyak sumbangsinya terhadap pendidikan Islam. Banyak sumbangsinya. Karena ini ujung tombak Bu, ujung tombak peradaban masa kini di sini yang saya perhatikan.
Kemarin saya lihat berita ini, cerita dulu nggak apa-apa Bu ya? Sebelum kita tawasul, cerita dulu. Iya, sebelum cerita. Miris sekali, saya lihat berita kok anak baru usia pubertas sekitar 13-an udah berani memperkosa. Tuh, anaknya masih kecil juga, perempuan di daerah Palembang. Tuh, berita itu mulu. Ya Allah, ujung tombak ini kita di Indonesia. Tuh ya, itu akibat apa? Pornografi, handphone. Itu nauzubillah min dzalik. Handphonenya udah bisa diakses gampang banget Bu kalau mau lihat film-film begitu aja. Nauzubillah min dzalik. Makanya nih, ini ujung tombak nih di sini. Nanti mudah-mudahan nih di daerah kita Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang hina, yang benar-benar di luar nalar sekarang. Saya berpikir, ya Allah, kalau nggak ada majelis taklim, gimana jadinya? Gitu. Ini aja di mana-mana itu tidak luar ya di Jakarta. So jangan sampai itu. Benar-benar nih krisis nih sekarang. Kayaknya kalau lihat handphone, cek Bu handphone anak-anaknya itu. Ya, perhatikan. Jangan dicuekin aja gitu. Jangan dibiarin aja. Diperhatikan, soalnya masa-masa pubertas itu memang gitu, mau dicontoh, penuh dengan contoh dan penasaran. Tuh nanti kalau udah dewasa dia akan kuat kalau misalkan memang memperhatikan orang tuanya. Nah, semoga kehadiran di sini Allah jaga. Ya, kita, saudara kita, anak kita, cucu kita semuanya Allah jaga dari hal-hal yang keji dan munkar. Dan kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan majelis ta'lim ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaahnya diberikan kesehatan wal afiyah yang sempurna serta kebahagiaan yang sempurna. Wa tamama mahabbataka wa tamama ma'rifataka wa tamama ridwanika. Kecintaan disempurnakan, kecintaan kita kepada Allah, disempurnakan makrifah kita kepada Allah, dan Allah menyempurnakan ridhonya kepada kita semuanya. Al-haziniyah wa ala kulli nidin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natawassalna ilaika bi habibihil mukhtar sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatina ya Allah dunyawiyah wa ukhrawiyah annallaha futuhal arifin ويفك في الدين اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح بحق حبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah untuk pendiri Majelis Ta'lim Ustazah Maryamah binti Haji Muhammad wa Unsuri Mufurih, dan suaminya Pak Haji Bambang bin Bapak Ismail serta Hajah Maimunah binti Haji Muhammad wa Unsuri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna man nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kami hormati Ibunda Ustadzah Hajah Khadijah dan Ustadzah Umi Somyati serta pengurus Majlis Ta'lim Al-Fatayat. Kamaya nggak belum hadir ya? Lagi ada apa? Kayak pengawas itu. Iya, kita doakan mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan oleh Allah biar sehat semuanya. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu mempelajari tentang hukum alif lam. Ada dua. Alif lam apa? Pertama? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum ro. Tuh, jadi hukum ro itu terbagi 3. Halaman 36. Halaman 36. Terbagi 3, ada tafkhim, tarqiq, zawajul wajhain. Tuh ya. Kalau tafkhim tebal. Tuh. Kalau tarqiq tipis. Kalau zawajul wajhain dibacanya bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis di antara dua. Tuh. Nah, kalau tafkhim tebal, jadi ro sukun sebelumnya ada tanda fathah dan doma. Ciri itu aja, Bu. Yang sederhana aja ya digambarin. Kalau dikata ini tebal banyak panjang, ini menghimpun tebal suara dengan mulut gitu. Iya. Pemahamannya itu kan bukan anak SMA atau anak SMP, singkat aja. Nah, kalau tipis, huruf sebelumnya ditandai dengan huruf kasroh. Sama tuh mengikuti domat ain, fathah tain, itu berarti tebal, kasroh tain, tipis tuh. Atau yang jawazul wajahin nanti ada huruf isti'la. Ya, huruf isti'la apa saja? Kha, sod, dot, ghain, to, qaf, zo. Ada yang sok-sok kayak gitu dah. Sod, ko, ada pokoknya ada o-nya. Itu termasuk huruf isti'la. Tuh, isti'la. Huruf apa, Bu? Isti'la. Nih, lihat yang tafkhim. Tafkhim berarti tebal bacanya. Tuh, seperti contohnya Rabbana, ro ya. Rabbana, ro. Tuh ya. Rabbana antina, ro. Tuh ya. Ala suru. Ini masih belum ini nih pengaruh. Oh, ya, belum pengaruh. Nanti yang jawazul wajahin enggak apa-apa. Wal furqan. Nah, ini yang ke bawahnya nomor 2-nya ada sukun, huruf sukunnya sebelumnya. Wal furqan. Tuh, kita ikuti ya Bu ya, contohnya nomor 1. Satu-satu aja yang dicontohkan. Rabbana antina. 1, 2, 3. Rabbana atina. Ya, berasa gak? Ro. Tebalnya berasa kan? Ya, ro. Rabbana atina berarti ada tanda fathah.
Di situnya membuat menjadi membacanya tebal. Yang kedua, di sini sukun tuh roknya. Tadi roknya ada tandanya. Di sini sukun. Saya contohkan. Wal furqani. 1, 2, 3. Wal furqani. Rasa ya. Furqani dibaca aja nih, nggak apa-apa. Ini buat contoh. Wal furqani. Sekali lagi. Wal furqani. Dirasakan. Wal fur. Pokoknya tebal. Nah, yang ketiga, contohnya di sini didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Lil bashari, lil bashari, lil bashar kalau disikat. Ya, lil bashar. Itu diwakafkan. Lil bashar. 1, 2, 3. Lil bashar. Iya. Lil bashar. Lil bashar. Iya, basyaru. Ada Allahnya, basyaru. Kalau lil bashari belum ketahuan. Kalau diwakafkan lil bashar. Ini spesialis diwakafkan di sini. Lil bashar. Shinnya juga ada perkembangan. Jangan terlalu seperti gusah ayam nih, dan perkembangan nih sekarang nih. Jangan terlalu, dulu kan jamnya gusah ayam ya. Sekarang penyebutan huruf sin bisa nggak terlalu monyong. Sot itu yang disebut sot juga. Sot nggak usah terlalu monyong. Sok gitu, sok nggak usah begitu. Sot. Perkembangan lagi tuh Bu. Iya. Kalau dulu kan kita sok gitu ya. Cantik lagi. Ini percantik lagi sekarang. Sok, syak. Enggak, jangan syak gitu. Syak. Gerayam, syak tuh. Lil bashar. Tuh, perkembangan lagi Bu. Terus yang keempat, hampir di shotnya itu sukun. Ya, yang keempat, contoh keempat. Wal asr. Coba. Wal asr. Ada yang seringkali baca wal asr gitu. Rohnya nggak kebaca, nggak ke bawah. Ya, wal asr. Tuh hati-hati. Di situ mencuri huruf, dihilangin hurufnya rohnya. Bagaimana kalau belum bisa dilatih? Ini agak sulit. Wal fajr, wal asr, wal fath, huruf terakhir. Di sini contohnya wal asr. Coba ikuti sekali lagi. 1, 2, 3. Wal asr. Kalau misalkan memang nggak berasa, kesusahan, kita dalam hati kita merasakan ada rohnya. Wal asr. Misalkan ya, merasakan sendiri. Ke bawah. Tuh, jangan dihilangin. Memang kalau biasa memang nggak bisa juga gitu ya Bu ya, membacanya. Tuh, coba barisan sini Bu, saya mau dengarkan. Wal asr. Ya, 1, 2, 3. Wal asr. Oke, bagus. Yang tengah. 1, 2, 3. Wal asr. Oke, cakep. Yang pinggir. 1, 2, 3. Wal asr. Iya, cakep. Oke, contoh yang kelima. Huruf ro bersukun karena dibaca waqaf. Watur. Tuh. Iya. Tadi kan ada kasrohnya di sini ya Bu ya. Karena ada huruf sebelumnya itu ada huruf. Dilihatnya toknya itu doma, di sini domanya. Ya. Jadi watur. Waturisi, watur. Tuh. Jadi roknya. Tuh ya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Watur. Iya. Oh, inget turing ya, inget tur. Iya.
Yang nomor 6, irtado. Ya, irtado. Huruf ro bersukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Tuh, ini kenapa bisa tafkhim? Di sini contohnya. Harus kan tipis ya? Iya. Seharusnya. Tapi di sini tebal. Kenapa? Karena setelahnya apa? Ada tambahan. Iya, kasroh tambahan. Bukan kasroh asli. Tuh. Berarti kasrohnya bukan kasroh asli. Tambahan ini kasrohnya. Tuh, irtado. Ya, tebal. Karena kasrohnya itu bukan kasroh asli. Irtado. Ini Quran surah ayat 21. Iya, biasanya kan Karena kasrohnya itu tambahan, bukan asli. Di huruf sebelumnya wasol, betul, tambahan. Tuh, ini ya, makanya tadi kan yang pertama sampai kelima agak gampang. Iya. Ini keenam udah mulai itu. Ada kasroh harus kan tipis ya. Tapi kalau di sini dibaca masuk ke tebal karena kasrohnya itu sebagai kasroh tambahan, bukan kasroh asli. Karena irtabu. Nanti kita lihat nih surahnya surah apa nih? Surah ke-21 ayat 28. Dan nanti lihat ya. Biar buat memastikan 21 ayat 28 surah Al-Anbiya. Tuh. Karena di alifnya itu di sini nih illa liman irtado. Jadi nggak ada alifnya itu, benar-benar nggak ada kasrohnya. Itu di sebelumnya tuh illa lima, di nunnya kasrohnya. Jadi pas di sini dilihat nggak dihilangin tuh apa namanya nunnya. Ya di sini aslinya saya bacakan ya. Illa liman irtado wa hum min khasyatihi mushfiqun. Karena di alifnya ini nggak ada tanda kasroh kalau di tulisan di ayat ini. Tuh. Jadi bacanya tebal. Tuh, ingat Bu ya. Limanirtado. Coba ikuti limanirtado. 1, 2, 3. Limanirtado. Kalau beda tipisnya nir tipis nir. Limanir. Kalau tebal limanir agak panjang dikit. Limanir. Memang kalau belajar itu ya ini apa dikeluarin suaranya. Limanir beda. Limanir tado. Ya. Ingat ya nomor 6. Nah, nomor 7-nya, lihat Ibu nomor 7. Kenapa dibaca tebal? Karena ada huruf isti'la. Tuh, huruf isti'la apa saja? Kha, shad, ghain, ta, qaf, zo. Kalau bacanya go gitu ya. Zo, go, to, kho, so, do. Tuh, pokoknya ada o-nya. Itu namanya huruf isti'la. Isti'la. Ya, bacanya lam mirsad. Lam mirsad. Lam mirsad. Bersama-sama 1, 2, 3. Lam mirsad. Ro-nya itu huruf sotnya di sini ya, huruf isti'la dekat. Jadi ro itu setelahnya huruf isti'la, ada sot. La mir so. Jadi tebal. Tuh, ya. La bil mirsad. Tuh. Oke. Ini surah 89 ayat 14. Tuh. Singkat-singkat aja. Selanjutnya yang tarkik halaman 38. Ya, tarkik tipis. Tuh. Nah, contoh yang pertama ini masih gampang tuh. Contoh pertama.
rizqo sama kayak tadi. Pokoknya yang kasroh itu tipis bacanya. Tuh. Dan yang kedua masih gampang, al-kabir. Tuh ya, al-fawzul kabir. Perhatikan Bu ya, al-fawzul kabir. Nah, saya kalau ingat Ustaz Taufik baca khabir itu kayaknya enak dah dia bacanya tuh. Pas tipisnya itu kalau lagi imam. Sampai bisa nangis tuh kalau diimamin sama beliau. Waktu sholat tahajud, kan biasa tuh anak-anak sekolah waktu itu beliau jadi imam pas sholat tahajud sampai nangis kita dengerin beliau baca. Makanya rindu dah kalau suaranya beliau tuh lembutnya, ininya benar-benar konsisten cara membacanya. Tuh, cakep dah baca roh tipis. Yang ketiga fabashir shir tipis. Fabashirhum tuh ya, fabashirhum. Surah apa tuh? Surah ketiga ayat 21 berarti surah Alif Lam An-Nisa. Al-Imran An-Nisa ya. Terus yang keempat Al-Muddathir. Al-Muddathir Al-Muddathir yang keempat. Yang kelima Sami'u dzikr. Ini contohnya huruf sebelumnya bersukun dan huruf sebelumnya lagi berharokat kasroh. Tuh di sini contohnya dzikr. Tuh al-muddatsir masih gampang nih tarkib. Nah yang ketiga jawazul wajhain. Jawazul wajhain ini bisa membacanya tebal dan bisa membacanya tipis. Contohnya firqin. Kullu firqin ini hampir sama yang dibacanya tebal nih. Labil mirsad tuh ada. Contohnya firqin. Firqos. Firqatin. Firqatin ada huruf qa-nya. Ini di huruf isti'la. Tuh, ya. Huruf isti'la sama jawazul wajhain. Tuh. Ada tuh. Kalau di anak-anak juga masih kesulitan nih membedainnya. Anak-anak kelas waktu saya mengajar di kelas 6. Kelas 6 bedain yang zawajul wajhain ini masih kesulitan juga. Tuh, karena harus sering lihat-lihat perbedaannya dan dipraktekkan nanti ada di surah-surahnya. Tuh. Oke. Yang bisa cara membacanya tebal dan membaca tipis apa disebutnya Bu? Tadi? Zawajul wajhain. Ingat hukum roh ada 3. Pertama tafkhim, kedua tarqiq, ketiga zawajul wajhain. Nanti bisa dimatangkan lagi tuh cara-caranya melihat lagi. Tuh ya, sekarang kita praktekkan. Sekarang kita di surah apa? Masih ingat surahnya? Bebas saja. Berkolah. Iya, mentoknya kok. Cari yang ada khabir. Wal asr. Al-asr dah coba. Al-asr. Halaman
13 bener. Sudah? Nah, hukum lam jalalah sama juga tuh. Cuman di sini ada tulisannya taglis, nanti di episode setelahnya. Episode bersambung. Sudah Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Gak apa-apa. Lagi belajar. Lagi bengong tuh ya. Ulang lagi. Innal insana lafi khusr. 1 2 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 1 2 3. Al-asr artinya apa, Bu? Demi masa. Oh, yang waktu dinyanyiin nama Raihan. Tahu band nama grup musik Raihan nggak, Bu? Ini waktu era-era 2000-an, grup Nasid Raihan. Kan lagi sedang booming tuh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Tuh, semua manusia rugi semuanya tuh, kecuali apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh, kalau yang beriman, amal-amalnya naik ke langit. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia mengerjakan amal soleh seperti debu yang berterbangan. Tuh, ya, seperti debu yang berterbangan. Karena dia nggak punya iman. Tadi ada pasportnya, Bu. Pasportnya iman dulu. Ya. Nah, kalau misalkan ada sedikit syirik aja, menduakan Allah sekalian, terus termasuk dosa besar yang Allah tadi akan diampuni. Tuh, ya. Ibu aja nggak mau diduain ya. Nggak mau. Oh iya. Dan manusia, iya, manusia aja nggak mau diduain. Tuh, apalagi Allah, ya. Tuh, jadi syirik itu salah satu dosa besar yang nggak akan bisa diampuni. Auzubillah min dzalik. Tuh ya, jangan sampai kita terperangkap dengan dosa besar. Apalagi ketika nanti ada Dajjal, ya, Dajjal itu menghembuskan fitnah. Makanya dalam sholat
di rakaat terakhir tuh sebelum salam baca doa itu. Gimana doanya? Allahumma inni A'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. masih Dajjal. Tuh terakhirnya. Udah ada apa lu? Belum. PR di sini. Belum Bang. Dihafalin. Itu masih Dajjal karena ini akhir zaman. Itu dalam bentuk Dajjal itu menyebarkan fitnah. Jadi kita terhindar dari itu. Dari azab kubur, dari fitnah, dari Dajjal, dari hidup. Iya, itu. Kita doa. Karena dengan doa itulah kita mengetuk pintu langit dengan doa itu. Ya, dengan doa. Karena ada takdir Allah yang mubrom. Ya, mubrom, ada takdir mubromnya yang nggak bakal bisa berubah tuh takdirnya. Jadi ibu pasangannya ini dari di Lauhul Mahfuz sudah ditulis tuh rizkinya, jodohnya, semuanya. Tapi ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Di situ makanya orang yang nggak mau berdoa, Allah anggap itu orang yang sombong. Tuh orang yang sombong karena dia merasa nggak butuh lagi sama Allah. Tuh memang sih Allah Ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Tapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita baca lagi Bu ya. Sampai 3 kali nih bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 1, 2, 3. Jadi orang yang beriman, contohnya kemanjangan, boleh berhenti di hak. Yang berhenti di hak, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Coba ya, contoh satu. 1, 2, 3. Haqqo wa tawassaw bis sabr. Nah, ini bisa kalau dibaca imam di sholat tarawih, ya. Biasanya wal 'asri innal insana lafi khusrin illa di situ. Ya. Biasanya begitu ya. Tapi kalau sama Taufik saya diajarkan illalladzina amanu sampai situ. Illalladzina boleh. Yang mana yang enaknya di napasnya? Tuh, yang sanggupnya. Sekali lagi Bu ya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ada yang mau baca? Tunjuk. Iya baca. Siapa yang mau baca? Ayo gantian. Baca dulu. Contohin dulu yang perwakilan gantian. Jadi kan semuanya bisa baca. Iya. Dengar Ayo Bu, ngomong. di absen nih. Ustazah. Ini yang sudah baca di teknisin biar kebagian. Bu, nggak apa-apa. Lagi belajar salah, nggak apa-apa. Ayo. Ini besarnya. Iya nggak apa-apa. Yang besar. Oh, saya dulu katanya Ustaz. Saya mah jangan suruh. Ayo Bu. Ayo. Disuruh Ustaz. Iya. Oh yang nyuruh dulu. Iya beda sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Itu yang versi ulang ya. Jadi kan berarti hak wa tawasul. Nah, saya udah cobain. Wa amilus solihati. Ayo. Itu jangan nyolong nafas tuh di situ. Iya, nyolong dikit tadi. Nafas sih. Baru mau berhenti di mana bingung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Shadaqallahul azim. Boleh versi seperti itu ya, atau versi yang lanjutin lagi. Soalnya ini ada tanda lam alif, di bawahnya ada huruf H ya. Ada tanda lofek tuh di situ. Itu boleh berarti di situ, boleh lanjutin, boleh ulang lagi. Kalau ikutin. berhentinya di amanu boleh ya Ustaz ya? Boleh, tapi ulang lagi. Lagi lanjut lagi wa amilus solihati. Nggak pakai diulang. Iya. Langsung hak. Kalau misalkan versi contohin dulu ya, yang berarti di amanu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuh, panjang. Itu versi yang panjang, kan hapusnya panjang. Iya. Gitu. Tadi ada yang versi yang pendek, tadi yang bil haq. Diulang lagi nggak apa-apa. Tuh, siapa lagi?
Tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ini zauknya dapet nih, zauknya. Ya, zauknya apa namanya zauk itu? Rasa. Ya, rasa. Jika ada orang yang membaca Al-Quran, bawahnya mendengerin, nah itu zauk rasa. Siapa lagi? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir Iya, sebutin namanya dulu biar kenal jadi gurunya. Saya Nama saya Yakin. jadi kenal kalau A'udzu billahi Namanya ya sama saya Yakin. nama Kalau ada kan langsung di jalanan kan. Kalau yang sebelah tadi siapa namanya yang sebelah? Nurjana. Jadi Bu Nurjana, Bu Suryatin. Suyatin. Iya, makanya harus di absen ini biar Bu Oke, baik ya. Mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ulangi lagi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw Wa tawasaw bil haqqi wa Jangan grogi, tenang. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, cakep. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Sekali lagi. Assalamualaikum. Ayo sekali lagi. Perkenalkan nama. Mau ibu nih. Kenalan dulu. Biar kenal kan sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Iya. innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nggak Sadaqallahul azim. ya. Koreksi dulu Koreksi dulu. dikit dan tambah nanti. Ya kalau nggak kuat napas di mu'amil solihat berarti ya di situ aja. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Di situ aja. Balikin lagi. Wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Boleh langsung. Itu berarti di situ. Ulang lagi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu cara untuk biar napasnya pas berartinya. Nyolong ya. Enggak nyolong. Tuh ya. Nyolong. Ayo Ibu terakhir. Ayo Tati. Tati ini Tati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Penting kena huruf-huruf dan hurufnya. Jadi jangan malu-malu Bu, ya. Kalau misalnya memang mau lagi mau ini nih biar bisa dengar bacaannya, baca aja. Tuh, nanti kita koreksi bersama-sama gitu. Kan ada teman-teman semuanya. Gak usah malu gitu ya. Jadi pada bisa ya. Menjaga. Kalau malu itu ya kita mau bermaksiat itu malu. Iya. Baca Quran. Oke. Cukup Bu ya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Hah? Gak ada? Ya. Saya ingetin lagi. Ada yang hafal surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihi. Ada yang hafal? Hah? Iya. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ibu apa? Enggak, kalau hafal tanpa bersama-sama sendiri, misalkan cara menghafal gimana? Cara menghafal, kalau saya biasa pegang tasbih yang digital tuh, satu ayat pertama baca 20 kali. Bertahap hari ini, misalkan ayat 1 sampai ayat 5 20 kali. Selesai, sudah azim. Besok ayat 6 sampai ayat 5 ayat 5 ayat. Sudah azim. Cara apa dibaca, ditasbihin kayak zikir. Tapi jangan pikiran kita harus tenang. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Kalau lagi baca sama hafal ya. Keroyokan. Nah, itu sebagai gacuan kita untuk masuk ke liang lahat, liang kubur, biar gak diazab oleh Allah. Karena Al-Quran itu sudah taken tuh. Kalau aku tidak memberikan syafaat, buat apa aku diciptakan sama Allah? Quran gitu. Berarti orang yang hafal, apalagi hafal, yang sering baca Al-Mulk dan apalagi hafal, itu sudah menjadi gacuan. Kita yakin terhindar dari azab kubur. Tuh, Bu. Bacanya habis sholat subuh. Boleh. Tapi kalau biasanya tabarok itu dibaca setelah sholat isya, setelah sholat subuh al-waqiah. Tuh, sholat isya itu malam sajadah. Surah sajadah itu nanti ketika ada suatu kisah, ya, ketika ada orang yang meninggal, itu di perutnya itu kok bercahaya, keluarin cahaya. Karena apa? Karena dibaca, melazimkan membaca surah as-sajadah. Itu cahaya di perut, di perutnya itu keluarin cahaya. Subhanallah. Makanya banyak kisah-kisah orang yang hafal Quran itu pas digali dalam kuburnya utuh. Gak dimakan rayap, gak dimakan semut, semua buat jasad-jasadnya. Karena dijamin itu sebagai contoh buat kita iktibar. Nah, makanya semangat. Biar ada 114 surat, ada satu surat yang kita hafal yang penuh itu. Salah satunya adalah Tabarok. Tuh, makanya kalau Gus Bahar tuh saya dengar Gus Bahar tuh Bu, ceramah Gus Bahar. Kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Jawa saya nggak mau dengerin, nggak bisa dengerin, nggak paham. Kalau dengar pakai bahasa Jawa tuh Gus Bahar gitu. Salah satu hafalin dah. Ya, meskipun kita hafal surah-surah pendek dari
juz 30 bahwa tapi kita juga hafal ada yang surah Al-Muluk yang gaco-gacoan itu tuh. Ya, ada hafal yang 5 surah pilihan. Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, ya. Terus paling 5 surah itu kalau Al-Dukhan. Itu buat yang lagi sakratul maut itu baca Al-Dukhan. Ada saudara-saudara yang ibu misalkan ada sakratul maut susah nih, itu baca Al-Dukhan. Ulang-ulang. Oke, Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diridhoi segala kegiatan kita, segala hidup kita di dunia ini selama masih nafas kita berhembus, semoga dicatat sebagai tasbih. Kita mohon kepada Allah nafas kita dihembuskan nafas kita nih sebagai tasbih. Makanya jangan tinggalkan mengucapkan kalimat Allah dalam kalbu kita. Gitu. Kalau kita sudah membiasakan hati kita hadir Allah, terus mengucap gerakan-gerakan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli ma atara wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وكرامه الفاتحه افتح لنا ابواب الخير، افتح لنا ابواب البركه والعافيه والسلامه. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا. نجنا من النار سالمين فرحين مستبشرين مع الذين أنعم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مفارج فارج، اللهم يا مفارج فارج فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. An qawli wa fi'li